Dan karena hasil yang tidak sesuai dengan desain awal nih, akhirnya viral tuh di media sosial. Ya bukan hanya disebut mirip kelelawar sih ya, karena perbedaan desain dari awalnya Istana Garuda di IKN ini nih dinilai punya kesan mistis men. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk kembali lagi dengan gue Ferdinand Alfaruk, tentunya di channel Kamar Kreator. Nah kali ini gue akan bahas tentang Istana Garuda, yaitu IKN cuy, yang beberapa hari lalu tuh viral karena dinilai berbeda dari desain awalnya men. Bahkan ada yang menyebut Istana Garuda itu tuh mirip seperti kelelawar. Ya bukan hanya disebut mirip kelelawar sih ya, karena perbedaan desain dari awalnya Istana Garuda di IKN ini nih dinilai punya kesan mistis men. Ya karena memang gambar-gambar yang beredar di media sosial itu tuh warnanya tuh gelap-gelap nyeremin gitu cuy. Lalu seperti apa sih desain awal Istana Garuda ini, dan gimana sih perbedaannya kok sampai ramai dibicarakan di media sosial men? Ya awalnya tuh seperti ini. Ya desain awalnya tuh mirip lambang Garuda Pancasila gitu ya kan, yang kepala Garudanya itu tuh menghadap ke kanan, atau kalau dilihat dari depan tuh menghadap ke arah kiri men. Ya tapi kan dengan desain seperti itu tuh ternyata juga mendapat banyak sekali kritikan dari netizen ataupun masyarakat dan para arsitek nih. Ya menurut Sekretaris Jenderal Ikatan Arsitek Indonesia Sekjen IAI Ariko Andika Bina mengatakan kalau desain Garuda seperti itu tuh lebih mirip monumen atau patung gitu daripada arsitektur, yang mana desain tersebut tuh melenceng cuy dari konsep awalnya. Nah jadi konsep awalnya itu tuh di dalam patung Garuda tersebut tuh ada ruangan seperti ruangan konversi pers, ruangan beranda, dan kamar tidur presiden, yang mana konsep tadi tuh sudah sesuai dengan prinsip dan ketentuan yang sudah disepakati dalam hal perencanaan kawasan maupun tata ruangnya cuy. Dan juga target modal bangunan sehat dengan per emisi 0. Dan sebagai informasi juga nih, jadi bangunan Istana Ibu Kota Nusantara ini atau biasa disebut dengan IKN ini tuh dibagi menjadi dua, yaitu Istana Garuda dan juga Istana Negara, yang mana dua istana tersebut tuh beda cuy. Ya kalau Istana Garuda itu tuh yang gue sebutin tadi tuh, yang mana ada ruangan di dalam patung Garuda tersebut. Nah kalau Istana Negara digunakan sebagai kantor presiden, seperti menerima tamu-tamu kenegaraan gitu men. Nah setelah mendapat kritikan dari masyarakat dan juga banyak netizen yang mengkritik nih dan pakar arsitek Indonesia, desain Garuda yang semula itu seperti ini tuh dirubah menjadi seperti ini. Nah padahal kata desainer Istana Garuda IKN yaitu Nyoman Nuarta sudah melibatkan banyak ahli untuk menciptakan aspek keamanan dan juga ketahanan bangunan yang akan menjadi simbol nasional. Ya setidaknya ada 44 ahli lah yang terlibat, termasuk profesor, doktor, dan berbagai spesialis lainnya yang berkontribusi dalam memastikan desain istana. Dan tidak hanya indah men, tetapi juga aman dan juga fungsional ya kan. Ya kelihatan banget lah ya perbedaannya. Ya terutama pada bagian badan Garudanya cuy, yang awalnya terlihat seperti mengepakkan sayap gitu, diubah menjadi seperti memeluk gitu. Dan desain Istana Garuda ini tuh sebenarnya udah 4 kali diubah cuy. Dan perubahan 4 kali itu belum termasuk perubahan yang tidak resmi. Ya perubahan-perubahan itu tuh memang harus dilakukan. Dikutip dari Kompas, menurut perancang desain Istana Garuda, Nyoman Nuarta, perubahan-perubahan itu tuh terjadi secara evolutif atau menyesuaikan dengan berbagai aturan serta mewadahi berbagai kepentingan agar benar-benar menjadi istana yang otentik cuy dan modern juga ya kan. Nah termasuk dari segi keamanan. Ya memang untuk yang satu ini wajib lah ya, karena bangunan ini kan untuk istana presiden ya kan, yang keamanannya tuh harus terjamin dari kemungkinan bahaya yang bisa membahayakan presiden kita. Dikutip dari Antara, Nyoman Nuarta mengatakan kalau membangun istana presiden bukanlah tugas yang mudah cuy. Ya memang bukan tugas yang mudah lah.
Ya karena harus melibatkan keamanan yang ketat seperti penggunaan kaca tahan peluru dan beton yang tebal. Selain karena mendapatkan kritikan seperti yang gue sebut tadi, Nyoman Nuarta tuh menyebutkan alasan diubahnya desain tersebut cuy. Dikutip dari detik.com, Nyoman Nuarta mengatakan kalau desain Garuda yang mendongak seperti ini tuh terkesan seperti sombong. Dan Nyoman Nuarta juga mengatakan diubahnya sayap yang seperti memeluk itu tuh berkesan melindungi gitu. Setelah pembangunan Istana Garuda tersebut sudah jadi nih, ada perbedaan dari desain awal yang mana sangat kelihatan banget ya kan. Nah terutama pada bagian kepalanya dan juga sayapnya men. Dan karena hasil yang tidak sesuai dengan desain awal nih, akhirnya viral tuh di media sosial yang mempertanyakan dan mengkritik hasil tersebut. Ya wajar lah ya, banyak yang mempertanyakan hasil tadi ya kan. Ya karena emang bener-bener beda cuy. Gue sendiri pun awalnya juga kayak kaget loh. Yo iki ya gitu ya kan. Ya perbedaan yang terlihat dan mencolok mulai dari desain body Garudanya tersendiri sampai warna Garudanya itu tuh sudah beda. Yang mana di desain awal tadi kan berwarna hijau gitu ya kan. Pas jadi malah berwarna hitam. Ya malah suasananya itu tuh kayak nyeremin gitu men. Nah tetapi desain seperti itu tuh bukan tanpa alasan cuy. Nah dikutip dari detik.com, Nyoman Nuarta itu menegaskan kalau desain istana kenegaraan harus memiliki ciri khas tersendiri men, dan tidak boleh sama dengan bangunan lainnya. Nah Nyoman Nuarta juga mengatakan kalau warna gelap tersebut hanya di awal aja men. Ya warna kuningan di bagian muka Istana Garuda akan mengalami perubahan seiring waktu, dan warna tersebut akan secara perlahan berubah menjadi hijau kebiruan karena proses alami yang disebut oksidasi, kata si Nyoman ini ya kan. Dan namanya perubahan warna ini nih bisa bervariasi men. Ya tergantung cuacanya juga ya kan. Nah tetapi umumnya perubahan ini tuh memerlukan waktu sekitar 1-2 tahun. Bahkan seorang pejabat Deputi Pengadilan Pembangunan Otorita IKN atau OIKN, Thomas Umbu Pati Tena Bolodadi, akan mengundurkan diri dari jabatannya cuy jika Istana Garuda tersebut tuh tidak berubah warna men. Nah ini jujur sih gue respect banget nih sama nih orang ya kan. Dia berani bertanggung jawab gitu ya kan. Gak kayak seorang menteri luar negeri yang gak mau mengundurkan diri men, gara-gara data nasional kebobolan gitu ya kan. Ya untung bukan di Indonesia cuy. Bukan di Indonesia. Di Indonesia mah gak ada cuy yang kayak gitu. Wah di menteri Indonesia mah semua baik-baik semuanya cuy. Gak ada yang kayak gitu. Proses perubahan warna ini tuh juga bisa kita lihat cuy di patung Garuda Wisnu Kencana GWK yang ada di Bali men. Dan karya patung tersebut juga hasil karya dari Nyoman Nuarta sendiri. Jadi ya udah ada contohnya ya kan. Ya seenggaknya selain patung Garuda Wisnu Kencana tadi, ada juga contoh lain seperti jembatan-jembatan yang ada di New York yang mana memiliki jenis bahan yang sama dengan bahan Istana Garuda IKN ini men. Nah perlu kalian ketahui juga nih, proses oksidasi itu tuh hanya terjadi pada bahan tertentu aja cuy. Jadi gak sembarangan baja gitu ya kan. Nah lalu terbuat dari jenis bahan apa sih Istana Garuda ini? Jenis bahan yang digunakan di belakang bilah Istana Garuda ini terbuat dari material perforated, yaitu plat baja berlubang yang tahan terhadap cuaca men. Nah material ini juga memiliki ketahanan hingga ratusan tahun men. Lalu ada juga rangka yang ada di dalam Istana Garuda juga terbuat dari baja khusus yang dibeli dari pabrik baja, yaitu PT Krakatau Steel. Jadi semua bahan yang dipakai di dalam proyek ini itu tuh sudah terjamin lah ya kualitasnya. Untuk bentuk Garuda sendiri yang katanya mirip kelelawar ini tuh ternyata memiliki filosofis tersendiri men. Ya seperti bangunan ikonik-ikonik pada umumnya yang memiliki arti tersendiri lah ya pada setiap bentuknya cuy. Nah termasuk Istana Garuda ini. Nah alasan Nyoman Nuarta sendiri memilih Garuda yaitu sebagai representatif agar bentuk bangunan tidak menimbulkan kecemburuan dari berbagai daerah di Indonesia men. Ya kita tahu lah ya, Indonesia ini memiliki kurang lebih 1.300 suku yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia ya kan.
Dan dengan memilih desain Garuda ini, harapannya tidak menimbulkan kecemburuan gitu ya, karena Garuda kan lambang negara gitu. Lalu makna dari sayap yang seolah-olah memeluk ini memiliki arti bahwa burung Garuda sebagai lambang negara yang melindungi bangsa Indonesia cuy, yang mana udah gue sebutin di awal tadi ya kan. Dan untuk ukuran bangunan istana negara ini sendiri nih dibangun di lahan seluas 55,7 hektar cuy, yaitu dengan luas tapak 334.200 meter persegi cuy. Yang mana bangunan dengan seluas itu udah pasti mempunyai dampak positif dan negatif lah ya, bagi warga lokal maupun lingkungannya tersendiri. Nah, lalu apa aja sih dampak positif dari IKN itu sendiri? Nah, dikutip dari antara Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN), Troy Pantou mengatakan kalau IKN berdampak positif bagi kota-kota sekitarnya, yang mana terdapat strategi 3 kota yang saling menopang satu sama lain, yaitu IKN, Balikpapan, dan juga Samarinda. Kemudian selain 3 kota tadi, Troy mengatakan sudah menjalin kerjasama dengan kabupaten atau kota lainnya di Provinsi Kalimantan Timur, dengan harapan kerjasama ini tuh menjadi penggerak perekonomian di wilayah Kalimantan cuy, dan seluruh Indonesia, selain membuat Kalimantan menjadi maju dengan teknologi dan juga kemajuannya. IKN juga berkontribusi terhadap terciptanya lapangan pekerjaan dalam bidang teknologi, ilmu pengetahuan, kesehatan, dan juga pendidikan. Nah, industri yang mendukung pertumbuhan ekonomi lokal ini di wilayah IKN ini cuy, kalau secara ekonomi udah pasti naik lah ya. Contoh sederhananya, di sekitar wilayah ini akan muncul banyak bisnis baru seperti rumah makan, toko, minimarket, hotel, kontrakan, bank, dan lain-lainnya. Lalu apa sih dampak negatif dari pembangunan IKN ini? Nah, dampak negatif yang udah pasti terlihat adalah rusaknya lingkungan hidup di wilayah IKN itu sendiri cuy. Ya, kita semua udah tahu lah ya, Kalimantan itu kan lingkungannya kan masih terjaga dan alami gitu, yang mana hutannya tuh masih banyak banget flora dan juga faunanya men. Dengan adanya pembangunan IKN ini pastinya akan mengurangi jumlah hutan atau pengundulan hutan yang ada di wilayah Kalimantan Timur cuy, yang mana ini nih bisa mengganggu kestabilan ekosistem yang ada di hutan tersebut men, dan juga beresiko terjadinya bencana alam cuy. Nah, Direktur Pengukuhan dan juga Penatagunaan Kawasan Hutan Ditjen PKTL KLHK Herban Haryanda mengatakan luas total hutan yang akan dilepas atau digunduli untuk wilayah IKN ini mencapai 36.873 hektar, yang mana itu tuh luas banget ya kan. Ya, selain berdampak pada lingkungan, dampak negatif lain juga dirasakan warga asli yang terdampak karena pembangunan IKN ini cuy, yang mana mereka tuh merasa diusir dan disingkirkan dari tanah kelahiran mereka sendiri nih. Nah, pernyataan ini tuh diungkapkan langsung oleh salah satu warga lokal yang terdampak, yaitu Ibu Sukini, yang berada di Desa Bumi Harapan, Kecamatan Sepaku, Kabupaten Panajam Pasir Utara. Nah, beliau mengatakan tidak turut merasakan sukacita atas pembangunan IKN ini cuy. Ya, dikarenakan mereka ini digusur cuy, dan ada juga pernyataan warga lokal lainnya yang intinya tuh sama ya kan, yaitu tidak merasakan secara langsung dampak positif pembangunan IKN ini men. Ya, karena mereka digusur gitu ya, padahal mereka itu kan warga asli Kalimantan gitu ya kan, yang mana mereka tuh seharusnya ikut merasakan dampak positif dari pembangunan IKN ini men. Bukannya bisa merasakan secara langsung nih ya, malah diusir ya. Iya, ya kan, dikutip dari BBC Indonesia, bahkan ada salah satu warga yang bernama Hamidah. Beliau mengatakan kalau beliau ini diusir dan juga disuruh pindah men. Ya, entah pindah kemana, gue pun juga agak tahu tuh. Ya kan, pokoknya disuruh pindah gitu aja ya kan, kemana itu gak ditunjukin. Yang penting pindah ya gitu ya. Bu Hamidah mengatakan kalau menyuruh mereka pindah gitu aja ya kan, ya gak banyak ngomong dan diam aja gitu. Ya deh.
Bahkan ada yang lebih miris lagi cuy, yang dikutip dari BBC Indonesia. Juga ada warga yang terpaksa menjauh dari IKN. Uang ganti rugi yang mereka terima tidak sebanding dengan kenaikan harga tanah yang naik drastis. Ya gimana ya, agak naik drastis ya kan. Yang dulunya pedesaan gitu, banyak hutan-hutannya gitu, ya sekarang diubah jadi ibu kota negara cuy. Dan keluhan-keluhan warga lokal tadi itu tuh cuman sebagian ya kan, ya belum semuanya. Ya gue berharap sih semoga dibangunnya IKN ini berdampak positif lah ya, ya terutama bagi semua warga lokal di sana men. Dan daerah-daerah lain, atau seenggak-enggaknya nih dampak negatifnya itu tuh minim lah ya. Ya udah segitu aja cuy pembahasan kali ini, dan terima kasih yang sudah menonton dari awal sampai akhir. Dan kurang lebihnya pembahasan ini gue minta maaf men. Dan gue Ferdinand Al Farouk. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.